Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, banyak sekali pro dan kontra mengenai tujuan kelompok bajak laut rambut merah yang mengincar salinan Road Poneglyph milik kelompok bajak laut Kid. Banyak yang berpendapat jika Akagami no Seng seharusnya tidak membutuhkan salinan Road Poneglyph tersebut, karena pada dasarnya selama Seng ikut berlayar bersama dengan kelompok bajak laut Goldie Roger, Seng telah mengetahui semua lokasi Road Poneglyph. Tentu saja hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apakah mungkin salah satu anggota kelompok bajak laut rambut merah ada yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph? Nah, nanti akan kita bahas ini ya bosku. Namun yang jelas Kid yang saat ini akan berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah menjadi sebuah konflik yang akan menentukan bagaimana nasib dari kelompok bajak laut rambut merah. Apakah Seng dan krunya benar-benar akan mendapatkan tiket emas untuk mendapatkan harta karun One Piece? Atau justru ada sebuah kejutan besar yang telah Oda Sensei siapkan untuk mengubur mimpi dari sang kaisar lautan Akagami no Seng? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari teka-teki siapa yang sebenarnya bisa membaca tulisan kuno Poneglyph di kelompok bajak laut rambut merah. Nah, pada manga One Piece chapter 1056, kelompok bajak laut Kid dengan percaya diri mengatakan kepada Luffy dan Law, jika mereka berhasil menemukan seseorang dengan bekas luka bakar, maka mereka akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kemudian pada manga One Piece chapter 1066, terungkap sebuah fakta baru bahwa salah satu mantan angkatan laut Jaguar di Soul selamat dalam insiden Booster Call O'Hara, dan saat ini dia berada di Pulau Elbaf. Dan di chapter ini juga kita bisa melihat siluet dari Jaguar di Soul yang dipenuhi dengan perban. Setelah itu selang beberapa chapter kemudian, atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1071, kita diperlihatkan bahwa tujuan kelompok bajak laut Kid adalah Pulau Elbaf. Nah, dari sini apabila kita analisa lagi, memang tidak menutup kemungkinan orang yang dicari oleh kelompok bajak laut Kid adalah Jaguar di Soul, sang pemimpin bajak laut raksasa yang datang ke Pulau O'Hara 22 tahun yang lalu untuk menyelamatkan buku-buku para sejarawan O'Hara yang berisikan informasi yang sangat penting mengenai kerajaan kuno. Ya, ketika itu memang Jaguar di Soul menjadi pemimpin bajak laut raksasa sementara untuk menggantikan Dory dan Brogy yang masih terlibat dalam duel yang sudah berjalan 100 tahun lebih. Kemudian barulah pada manga One Piece chapter 1076 kemarin, kita bisa melihat pemimpin bajak laut raksasa yaitu Dory dan Brogy sudah kembali memimpin bajak lautnya, dan saat ini mereka berdua hendak membantu kelompok bajak laut rambut merah untuk mengalahkan kelompok bajak laut Kid. Jadi apa kalian semua bisa membayangkan Akagami no Seng yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para ras raksasa mempunyai kartu as, yaitu Jaguar di Soul untuk membantu kelompok bajak lautnya memecahkan teka-teki lokasi Pulau Locktail. Dengan kata lain, kelompok bajak laut rambut merah dan kelompok bajak laut Kid bukan hanya terlibat dalam sebuah perebutan salinan Road Poneglyph, tetapi juga kunci utamanya yaitu Jaguar di Soul. Ya, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Oda Sensei, apakah Jaguar di Soul bisa membaca tulisan kuno Poneglyph atau tidak, tetapi jika kita melihat apa yang pernah dikatakan oleh kelompok bajak laut Kid pada manga One Piece chapter 1056, memang tidak menutup kemungkinan dihadirkannya kembali Jaguar di Soul akan memiliki sebuah peran penting bagi cerita One Piece ke depannya. Di sisi lain, kelompok bajak laut Kid yang menyadari bahwa mereka akan berhadapan kembali dengan kelompok bajak laut rambut merah tidak membuat Kid takut sedikit pun. Meskipun sebelumnya Kid juga harus kehilangan lengannya akibat pertarungan melawan kelompok bajak laut rambut merah. Perlu diingat, kelompok bajak laut rambut merah yang dikenal sebagai kelompok bajak laut yang memiliki kekuatan sama rata dengan kaptennya menjadi sebuah perbandingan kekuatan yang cukup amat jauh di antara kedua kelompok bajak laut ini.
Apalagi seperti yang kita tahu bahwa sampai saat ini, tidak ada satu orang pun dari kelompok bajak laut rambut merah yang terlihat memiliki kemampuan buah iblis. Mereka justru dikenal sebagai pemilik kemampuan haki yang sangat dahsyat. Itu sebabnya kenapa ketika Seng mendapatkan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hitonomi model Nika, tidak ada satu orang pun dari krunya yang memakan buah iblis tersebut. Padahal sudah sangat jelas buah iblis tersebut adalah buah iblis legendaris yang kekuatannya sangat overpower. Artinya ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut Kid untuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa menang melawan kelompok bajak laut rambut merah yang notabene adalah counter alami dari pengguna kekuatan buah iblis. Ya, dari sini apa kalian semua sadar betapa istimewanya Yonko yang satu ini? Meskipun kelompok bajak laut rambut merah jarang diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, tetapi setiap pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah selalu memiliki peran penting bagi cerita One Piece ke depannya. Selain itu, satu hal yang perlu kita ingat, jika kita melihat kembali bagaimana sikap Gorosei ketika Akagami no Seng menemui mereka, seolah-olah para Gorosei memberikan akses dan mau mendengar apa yang dibicarakan oleh Seng. Bahkan jauh sebelum itu, lebih tepatnya ketika pertempuran besar di Marineford, seorang Fleet Admiral Sengoku mau menuruti permintaan Seng untuk menghentikan pertempuran. Ya, meskipun Sengoku menilai bahwa tujuan Seng untuk menghentikan pertempuran memang ada benarnya juga, namun di sisi lain secara tidak langsung, harga diri Sengoku sebagai seorang Fleet Admiral sangat direndahkan ketika dia mau menuruti perkataan dari seorang bajak laut. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Seng selama ini memang terlihat seolah menjaga perdamaian dunia akan sangat bertolak belakang dengan tujuan Seng untuk mendapatkan harta karun One Piece, karena pada dasarnya pihak pemerintah dunia sendiri melarang siapapun untuk menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece. Nah, lalu sampai di sini apakah mungkin Akagami no Seng sebenarnya ingin membantu pihak pemerintah dunia untuk menemukan Pulau Locktail dan memusnahkannya? Karena pada manga One Piece chapter 1060, kita bisa melihat sendiri bagaimana pihak pemerintah dunia mampu memusnahkan sebuah pulau hanya dengan satu kali serangan. Terlepas apakah Seng akan melakukan hal itu atau tidak, namun dengan perannya sebagai karakter yang memiliki dua sisi mata pisau, bisa saja Seng ini berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut. Jelas hal ini tentunya juga membuat kita semua semakin sangat amat penasaran apakah Akagami no Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama bagi Luffy dalam memperebutkan harta karun One Piece. Memang ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena hal itu tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 801, mantan Shichibukai yaitu Doflamingo pernah mengatakan siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1077. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.